even families. Living side by side with this virus is like betting with your life. The economy, agriculture, all entrepreneurs are affected, especially in the field of education. Then, how should education in Indonesia continue to develop? Many businesses are bankrupt. Then, what about entrepreneurs or small traders? What is the marketing strategy? This video is the result of my interview with entrepreneurs about the impact of the pandemic on their business. Gajah Tinggi. Mana pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring ini? Ya bikin kesal juga, kadang kan kalau anak susah mengerti gitu, kadang kita sebagai orang tua itu kadang kesal gitu kalau anak nggak ngerti. Pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring seperti apa? Ada enaknya tapi ada nggak Mana enaknya pendapat juga. Ibu mengenai pembelajaran daring saat ini? Menurut saya, pelajaran daring itu ada gampangnya, ada susahnya. Kebanyakan susahnya. Kalau susah kan setiap hari orang tua harus membimbing, mendampingi, sedangkan orang tua kan banyak kerjaan, ada anak kecil, ngurus rumah tangga yang lainnya. Menurut saya begitu. Ada nggak sih tantangan dalam mengajar daring ini menurut Ibu? Tantangan dalam mengajar daring, kita harus lebih banyak belajar, menggali ilmu, bagaimana cara mudah kita menyampaikan kepada orang tua melalui aplikasi maupun video Apa sih pembelajaran. tantangan guru dalam mengajar daring? Ya pastinya banyak sekali tantangannya. Yang pertama mungkin ketersediaan gawai itu harus setiap hari online atau memang sesuai dengan waktu. Kadang juga permasalahan juga ada yang timbul seperti anaknya yang memang agak kurang semangat, tapi kita memberikan motivasi, kemudian memberikan motivasi juga kepada siswa dan orang tua atau untuk memberikan bimbingan juga di rumah. Adakah keuntungan dan kerugian dalam bisnis makanan di masa pandemi ini? Kalau keuntungan karena makanan ya, jadi harganya cukup terjangkau dan itu masih bisa dibeli oleh masyarakat. Kalau kerugian biasanya makanan kan gak cukup bertahan lama, jadi ya itu kerugiannya, gak bisa Adakah bertahan lama. keuntungan dan kerugian dalam usaha AA dalam situasi pandemi saat ini? Keuntungan ya ada keuntungan kayak misalkan penjual, cuman kalau kerugian sih di PPKM paling itu ya akses, kalau misalkan buat belanja juga kadang dibatasi, kayak misalkan kan dulu belanja masih bisa kayak malam gitu kan, masih bebas. Sekarang jam 7 udah dipatok sih kayak gitu. Terus awal-awal dari sini juga udah kasih himbauan kalau misalkan kesini tuh harus pakai masker kayak gitu kan, ngikutin aturan pemerintah. Ibu mengerti apa yang dijelaskan guru melalui WhatsApp? Kadang-kadang kalau pelajarannya mudah dimengerti ya kita menyampaikan ke anak itu gampang, tapi kalau yang susah kadang itu orang tua kesusahan juga untuk menjelaskan terhadap anak. Apakah Ibu mengerti nggak kalau misalkan guru memberikan penjelasan melalui WhatsApp? Kadang mengerti, kadang enggak, tergantung dari pelajaran yang dikasih sama ibu guru dari sekolah. Mengerti nggak apa yang dijelaskan sama guru melalui media itu? Gimana gurunya ya, kalau gurunya yang jelasinnya yang benar-benar jelas ya bisa dimengerti. Kalau gurunya kan ada yang singkat jelasinnya, jadi gitu. Gimana gurunya? Apakah ada dampak positif dan negatifnya ketika Ibu mengajar daring? Dampak positif belajar daring mungkin bagi anak maupun orang tua lebih melek teknologi. Selanjutnya untuk dampak negatifnya, materi yang disampaikan tidak seluruhnya siswa dapat menangkap materi yang saya berikan. Sih dampak positif dan negatif
ketika ibu mengajar daring? Kebetulan memang pasti ada, ketika pembelajaran daring itu ada positifnya. Jadi anak semakin bersemangat ketika walaupun belajar BDR di rumah, kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan orang tua langsung. Ya mungkin dampak negatifnya ya terkendala, mungkin ada yang memang sinyal, kemudian terbatasnya juga kuota dan waktu orang tua yang mungkin berhalangan dengan. Bagaimana kiat usaha atau strategi pemasaran yang Teteh lakukan dalam pandemi ini? Strategi marketing yang saya jalankan itu berupa cost marketing. Jadi adain promo kayak buy one get one. Terus ada juga offline marketing di toko-toko makanan yang saya supply. Terus ada digital marketing kayak Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Terus yang terakhir saya memakai undercover marketing. Jadi setiap orang yang beli produk saya kasih bonus, tapi nggak saya kasih tahu di awal, bakalan saya kasih bonus. Bagaimana kiat usaha atau strategi pemasaran yang lakukan dalam mengembangkan usaha ini? Ya lewat online juga kan, terus apanya yang mulut ke mulut orang-orang juga udah pada tahu gitu kan. Emang awal-awal mah karena mungkin belum tahu ya, misalnya kalau sekarang sih udah. Disuruh memilih, ibu lebih memilih tatap muka atau pembelajaran online? Lebih memilih tatap muka, alasannya biar anak lebih mengerti apa penjelasan yang disampaikan oleh bu guru. Soalnya kalau di rumah mungkin penjelasannya kurang detail gitu. Kalau jadi lebih baik pilih tatap muka. Suruh memilih nih, ibu lebih pilih daring atau tatap muka? Pilih tatap muka. Soalnya kalau tatap muka langsung pasti guru bisa menjelaskan segala macam pelajaran dan ibu guru lebih kompeten dalam mengajar anak. Kalau suruh milih, ibu lebih memilih daring atau tatap muka? Lebih memilih tatap muka. Kenapa? Ya enak tatap muka, soalnya ibunya bisa bebas, dan anaknya juga kan lebih enak dijelasin sama gurunya daripada sama orang tuanya. Lebih efektif lah kalau sama gurunya dibanding sama orang tuanya di rumah. Suruh memilih, ibu lebih memilih daring atau tatap muka? Saya pribadi lebih memilih untuk tatap muka karena sudah hampir 2 tahun ya kita seperti ini. Kangen juga sama anak-anak, kemudian supaya jadi kesulitan anak itu dapat langsung kita atasi gitu. Materi apa yang mereka tidak bisa dapat langsung kita jelaskan seperti itu. Kalau ini kan jadi terkendala, orang tua tidak bisa menjelaskan di rumah, kemudian apa yang kita jelaskan juga tidak tersampaikan seluruhnya seperti itu. Suruh memilih, ibu lebih memilih mengajar daring atau tatap muka? Ya kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya lebih enak tatap muka. Jadi kita tuh bisa melihat melihat dengan secara jelas lah peserta didik itu kekurangan maupun kelebihannya. Tapi dikarenakan situasi yang sekarang tidak memungkinkan untuk tatap muka karena kita juga menjaga kondisi kesehatan dan protokol kesehatannya, kita mengikuti juga anjuran pemerintah, maka pembelajaran online atau sistem daring kita pilih ya, walaupun mungkin terjadi beberapa. Bagaimana harapan Teteh ke depannya setelah pandemi ini berakhir? Harapan saya untuk kedepannya yaitu bisa membuka outlet di berbagai daerah, bisa ekspor, dan bisa membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Bagaimana harapan AA ke depannya ketika pandemi ini berakhir? Harapannya kalau normal lagi kayak dulu ya, kalau jadi lebih penjualan juga lebih naik kan kalau dulu, sama paling ini pengen buka cabang lagi sih. COVID-19 sangat berpengaruh pada kehidupan kita, khususnya berdampak pada bidang pendidikan, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif.
Dalam membimbing anak dalam proses belajar, saya memberikan tips dan trik untuk mengembangkan semangat anak dalam proses pembelajaran daring. Saya memberikan tips kepada orang tua yang kurang menguasai materi untuk bertanya pada guru yang bersangkutan. Saya juga memberikan pengertian kepada orang tua bagaimana cara membujuk anak agar tetap semangat dalam pembelajaran daring. Pertama, ketika kita akan mendampingi anak dalam proses pembelajaran daring, carilah tempat yang nyaman untuk anak belajar. Kemudian memberikan motivasi. Menjadi seorang pengajar tidaklah mudah. Guru dituntut harus selalu sabar dan kompeten dalam mengajar siswa. Saya memberikan semangat kepada guru dan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan mengajar guru seperti mengecek nilai siswa melalui WhatsApp. Abang Tidak hanya dalam bidang pendidikan, namun COVID-19 sangat berpengaruh terhadap semua aspek, khususnya dalam bidang ekonomi. Terlebih berdampak kepada pelaku usaha UMKM. Maka dari itu, saya memberikan tips dan trik dan juga solusi terhadap pelaku usaha UMKM. Biar usaha mereka tetap berkembang dan bertahan di masa pandemi saat ini. Saya memberikan solusi berupa memberitahu bagaimana cara pemasaran yang baik melalui media sosial. Kemudian saya memotivasi para pelaku usaha UMKM, memberikan inovasi dan kritik membangun, dan memberikan saran yang baik terhadap mereka agar selalu berpikir positif. Semoga pandemi ini cepat berlalu, agar seluruh pelaku usaha UMKM dapat berjalan dengan baik-baik saja.